Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Brilian Brini Prastia dari kelas 11 Sains 1 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang mata pelajaran matematika kelas 11 dengan materi fungsi inverse. Oke, kita mulai dari yang basic dulu, pengertiannya. Pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan fungsi asal, sehingga hasil fungsi asal dapat dikembalikan ke nilai semula oleh fungsi inverse-nya. Jadi inverse itu artinya dibalik, teman-teman. Misal kita memiliki satu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya berarti yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Jadi ya dibalik aja gitu. Misalnya dari A ke B berarti inverse-nya dari B ke A. Kalau misalnya B ke C berarti inverse-nya C ke B. Seperti itu, teman-teman. Nah, notasi fungsi inverse nih. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan fx, maka inverse-nya ditulis sebagai f inverse x. Kalau misalnya teman-teman lihat sini, notasi fungsi inverse itu seperti f pangkat min 1x gitu. Padahal sebenarnya tanda min 1-nya ini bukan pangkat, teman-teman, melainkan menyatakan fungsi inverse-nya. Jadi kalau ada fungsi fx, ya inverse-nya berarti f inverse x dengan notasi yang tertera. Nah, ini penting nih. Syarat fungsi memiliki inverse. Suatu fungsi dapat memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut bersifat bijektif. Diganti teman-teman, jika dan hanya jika. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita flashback dulu ke materi yang paling awal tentang fungsi lah. Misal kita punya domain dan kodomain A dan B gitu. Syarat dapat dinyatakan sebagai fungsi itu berarti kan anggota domainnya harus punya pasangan di kodomain. Dan anggota domain ini nggak boleh bercabang. Jadi satu anggota domain bercabang ke dua anggota kodomain. Nah, terus kan fungsi itu punya ada 3 jenis, injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, sekarang kita coba implikasikan ke dalam contoh langsung gitu. Kita ambil contoh bijektif. Berarti fungsinya kan dari A ke B, domainnya A, kodomainnya B. Tadi syarat yang pertama, domain punya pasangan di kodomain. Nah, benar nih. A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Lalu yang kedua, domain nggak boleh bercabang. Benar juga, karena ini kan A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Jadi nggak ada yang pasangannya sama gitu. Nah, sekarang kita inverse, kita balik. Berarti domainnya sekarang B, kodomainnya A. Domain harus punya pasangan di kodomain. Berarti 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Benar berarti. Lalu yang kedua, domain tidak boleh bercabang. Nah, seperti yang dilihat di gambar, kan anggota B-nya nggak ada yang bercabang tuh. Maka terbukti bahwa fungsi bijektif bisa memiliki fungsi inverse. Nah, sekarang ke fungsi injektif. Domainnya A, kodomainnya B. Setiap anggota domain punya pasangan di kodomain. Benar tuh. A1, B2, C3. Dan anggota domain ini nggak boleh bercabang. Seperti dilihat di gambar, betul tidak bercabang. Nah, sekarang kita inverse. Berarti sekarang domainnya A, domainnya B, kodomainnya A. Sorry, salah. Nah, tadi yang pertama, setiap anggota domain punya pasangan di kodomain. 1A, 2B, 3C. Nah, problemnya di 4, teman-teman. 4 atau anggota domain ini nggak punya pasangan di kodomain. Berarti kan fungsi tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi, teman-teman. Jadi, uh, F fungsi F yang memetakan A ke B tidak memiliki inverse. Karena kalau di inverse tadi ada yang nggak punya pasangan. Nah, yang terakhir surjektif. Syarat pertama tadi domain punya pasangan di kodomain, benar. A1, B2, C3, D3. Lalu yang kedua, anggota domain tidak boleh bercabang. Benar. Karena di sini yang bercabang kodomainnya, teman-teman, bukan domainnya. Jadi A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 3. No problem. Sekarang kita putar. Domainnya B, kodomainnya A. Setiap anggota domain memiliki pasangan di kodomain. Benar. Karena kan 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 3 ke D. Nah, bermasalah di yang kedua ini, teman-teman. Anggota domain tidak boleh bercabang. Kalau misalnya kita lihat sini kan anggota domain B ini ada cabang nih. Dia 3 ke C, tapi dia juga ke D gitu. Nah, berarti kan ini melanggar syarat fungsi, teman-teman. Maka dari itu, fungsi yang di tengah ini, fungsi surjektif ini tidak punya inverse. Karena alasan yang tadi, teman-teman. Kalau di inverse, nanti domainnya bercabang. Nah, sekarang kita akan beralih ke latihan soal untuk langsung mempraktekkan apa yang baru saja dijelaskan. Nah, oke teman-teman.
Tadi kan kita sudah belajar tentang teori-teori pengertiannya. Nah, sekarang kita akan coba secara langsung cara menginverse suatu fungsi dan akan diberikan 2 contoh soal. Oke? Oke, jadi misal kita punya fungsi fx yang rumusnya ax plus b. Nah, yang kita cari adalah inverse dari f inverse x sama dengan berapa gitu. Nah, jadi cara menginverse fungsi langkah pertamanya adalah memisalkan fx sebagai y. Jadi misal fx sama dengan y, berarti y sama dengan ax plus b. Jadi didapat dari sini teman-teman. Ini fx sama dengan y, yang berarti x plus b sama dengan y. Nah, langkah kedua adalah kita menyatakan x dalam y. Jadi x sama dengan bla 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 y gitu. Caranya adalah ini kita pindah ruas dulu y. Sebenarnya bukan pindah ruas sih teman-teman, tapi sama-sama dikurangin b. Jadi nanti sama-sama hilang gitu. Y kurang b sama dengan ax tambah b kurang b juga. Nah, ini kan hilang tuh. Berarti y min b sama dengan ax. Nah, y min b ini kan perkalian, berarti dibagi. Y min b per a sama dengan x. Nah, berarti ketemu kan teman-teman? X sama dengan y min b per a. Berarti cara langkah terakhirnya adalah tinggal diubah teman-teman. Berarti f inverse x sama dengan yang ini, tapi y-nya diubah jadi x. X min b per a. Udah, berarti gitu teman-teman. Berarti f inverse x sama dengan x min b per a. Ini fungsi awal fx-nya, baru ini f inverse x-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita beralih ke latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama. Fx, ada fungsi fx sama dengan 5x tambah 3. Nah, f inverse x-nya berapa sih gitu. Kita gunakan cara yang tadi teman-teman. Kita misalkan dulu. Berarti seperti ini. Misal fx sama dengan y. Berarti y sama dengan 5x plus 3. Nah, berarti langkah keduanya adalah tadi apa? Menyatakan x dalam y. Nah, berarti kita pindah dulu, atau kita kedua ruas kita kurangin 3. Berarti kita y min 3 sama dengan 5x plus 3 kurang 3. Ini 3 dikurang 3 berarti 0, coret. Berarti y min 3 sama dengan 5x. Nah, ini kan perkalian. Yang ini kita sama-sama bagi 5 teman-teman. Berarti y min 3 per 5 sama dengan 5x bagi 5 sisa x. Nah, berarti udah nemu nih. X sama dengan y min 3 per 5. Berarti f inverse x-nya adalah rumus yang ini, tapi y-nya diganti menjadi x. Jadi x min 3 per 5. Nah, dapat deh jawabannya. Berarti f inverse x sama dengan x min 3 per 5. Nah, oke, mantap. Sekarang kita beralih ke latihan soal yang kedua. Nah, ini adalah soal yang kedua teman-teman. Jadi kita mempunyai fungsi fx, di mana fx sama dengan 3x plus 7. Sekarang yang ditanya adalah f inverse min 14. Nah, di sini kita punya 2 cara teman-teman. Cara pertama adalah cara yang barusan tadi. Kita cari dulu f inverse x-nya, baru kita masukkan min 14 sebagai x. Kita coba kerjakan ya. Berarti biasa, misal fx sama dengan y. Berarti maka y sama dengan 3x plus 7. Nah, berarti kita kedua ruas kita kurang 7 sama dengan 3x tambah 7 kurang 7. 7 dikurang 7 berarti 0, coret. Berarti y min 7 sama dengan 3x. Nah, berarti y min 7 bagi 3 dengan 3x bagi 3 x. Udah nemu nih langsung. Berarti x sama dengan y min 7 per 3. F min 1x sama dengan x min 7 per 3. Nah, yang ditanyakan min 14. Ya berarti tinggal kita masukin aja teman-teman. F min 1 min 14. Berarti x ini kita ganti min 14. Jadi
min 14 min 7 per 3 sama dengan minus 21 per 3. Maka F-1 min 14 itu sama dengan min 7. Nah, nemu nih. Ini cara pertama teman-teman. Cara kedua adalah cara yang lebih cepat sih. Kita memanfaatkan sifat fungsi inverse. Jadi sifat fungsi inverse itu jika f a sama dengan b, maka f inverse b sama dengan a. Nah, kita gunakan ke dalam soal yang ini. Seperti ini. Sebentar. F x sama dengan 3x plus 7. Berarti dengan mengikuti sifat yang ini, kita bisa dapatkan bahwa f inverse 3x plus 7 sama dengan x. Nah, terus yang ditanyakan tadi f min 1 min 14. Mana berapa gitu? Nah, kita lihat sini ada kesamaan teman-teman. Ini f inverse, ini f inverse. Ya berarti kita anggap aja kalau ini sama. 3x plus 7 itu min 14. Berarti nanti hasil dari f inverse 14-nya itu x yang kita dapatkan. Begitu. Karena ini kan kita anggap sama. Ya berarti ini kita anggap sama juga nih. Berarti sama dengan x juga. Berarti 3x plus 7 sama dengan min 14. Kedua ruas kita kurang 7 berarti. Plus 7 kurang 7. Min 14 min 7. Nah, ini 7 kurang 7 0 coret. 3x sama dengan min 21. Nah, berarti x bagi 3 jadi x doang sama dengan min 21 dibagi 3 min 7. Berarti ya udah, berarti ini x, ini juga x. Ya berarti jawabannya f inverse min 14 dengan min 7. Nah, seperti ini. Kan sama tuh teman-teman hasilnya. Ini yang cara pertama tadi min 7, yang cara kedua juga min 7. Ini sebenarnya cara kedua bukan cara cepat sih, tapi lebih ke arah memanfaatkan sifat fungsi inverse yang emang sudah dibuktikan kebenarannya gitu. Oke, sekian saja latihan soalnya. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang materi fungsi inverse dan beberapa latihan soalnya. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dan mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dadah.